Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Devina Mutia. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Bagaimana kabar adik-adik sekalian? Tetap semangat ya untuk belajar. Dan pada kesempatan kali ini akan kita lanjutkan pembahasan soal-soal dari buku ISPS atau Erlangga Street Point Series untuk SD atau MI kelas 5 ya, muatan pelajaran matematika yang diterbitkan oleh penerbit Erlangga dan dikarang oleh Gunanto dan Desi Adalia. Untuk kesempatan kali ini kita masih di bab 5 tentang pengolahan data. Tepatnya kita di latihan 2 adik-adik sekalian ya. Jadi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5. Langsung saja kita ke bab 5 latihan 2 ya. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan untuk soal nomor 3 ya. Jadi yang masih untuk soal nomor 1 dan juga 2 sudah kita bahas di video sebelumnya dan juga untuk latihan satunya ya. Oke, di sini kita diminta untuk membuat diagram batang ya dari data olahraga kegemaran siswa kelas 5 ya. Sebelum kita menggambar diagram batang, kita lihat dulu ya materinya untuk diagram batang ya, diagram batang. Bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram batang? Ya. Menyajikan data dalam bentuk diagram batang, nah itu langkah-langkahnya seperti apa? Nah ini adik-adik sekalian ya. Kita harus membuat sumbu tegak dan sumbu mendatar. Mana itu yang dinamakan sumbu tegak ini ya? Ini sumbu tegak. Nah, ini sumbu mendatar. Nah, misalnya di sini ada contoh ya. Tinggi badan siswa kelas 5 ya. Ada nama siswa dan juga tinggi badannya. Nah, maka untuk menggambar diagram batangnya, kita buat dulu sumbu tegak dan sumbu mendatarnya. Ini sumbu mendatar, ini sumbu tegak. Kemudian setelah itu, karena ini tinggi badan siswa, kita buat ya nama siswanya di sumbu mendatar di sini. Kemudian untuk sumbu tegaknya itu adalah tinggi siswa. Setelah itu kita buat batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai pada tabel. Misalnya ya alif ini tingginya 150. Nah ini kita sesuaikan. Nah untuk penulisan tinggi badan, nah ini kita buat jarak yang sesuai ya. Misalnya di sini kelipatannya 5, kita buat kelipatan 5. Nah, kita mulai dari 125 misalnya. 125, 130 ya, kita buat kelipatan 5. Bisa juga kita buat kelipatan 10 tergantung datanya ya itu ya. Jadi supaya diagramnya juga terlihat bagus dan tentulah akurat ya hasilnya. Oke ya. Jadi buatlah batang-batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data tabel. Ini pastikan jarak setiap data itu sama besar. Ini adik-adik ya, ini contohnya. Sekarang kita bahas untuk soal nomor 3. Kali ini tadi tinggi badan siswa kelas 5. Untuk soal nomor 3 sini adalah olahraga kegemaran siswa kelas 5 ya. Jenis olahraganya di sini ada sepak bola, voli, tenis, bulu tangkis, renang, dan juga catur ya. Dimana yang suka sepak bola ada 10 siswa. Yang suka voli ada 5 siswa, yang suka tenis ada 4 siswa, yang suka bulu tangkis ada 8 siswa, yang suka renang ada 6 siswa, dan yang suka catur ada 2 siswa. Nah ini untuk menyajikan dalam bentuk diagram batang berarti nanti kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya terlebih dahulu. Dan tentunya jangan lupa untuk judul diagramnya ya. Oke, di sini sudah saya tuliskan adik-adik sekalian ya, ini ya. Jadi menyajikan data dalam bentuk diagram batang. Langkah-langkahnya tadi kita buat sumbu tegak dan sumbu mendatarnya ya ini. Ini sumbu tegaknya itu banyak siswa ya atau sumbu Y. Kemudian sumbu mendatarnya ini adalah jenis olahraga. Ini jangan lupa kasih keterangan ya, ini banyak siswa. Ini jenis olahraga ya. Kemudian kita tuliskan ya, ini jenis olahraganya tadi ada sepak bola, voli, tenis, bulu tangkis, renang, dan juga catur. Kemudian setelah itu ya, kita lihat datanya ya, datanya di sini ya. Yang suka catur ada 2, renang ada 6, bulu tangkis ada 8. Lah ini kita buat datanya itu kelipatan 2 ya, biar sesuai. Jadi
jarak antar data atau jarak setiap datanya itu sama besar. Ini saya buat kelipatan 2 ya di sini. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Nah, kita lihat data terbanyak ini adalah 10, berarti bisa juga kita buat sampai 12 ya. Nah, kemudian ini sudah ya tadi buat sumbu tegak, sumbu dan mendatar, tulis jenis olahraga di sumbu mendatar dan banyaknya siswa di sumbu tegak. Oke. Nah, kemudian gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Nah, setelah itu ini jarak antar bilangan sudah kita buat ya. Kemudian buat batang persegi panjang dengan tinggi sesuai data pada tabel. Nah, ini nanti kita masukkan. Nah, yang terakhir pastikan jarak setiap data sama besar. Oke, adik-adik sekalian ya, kita lihat datanya di sini untuk soal nomor 3 berarti ya. Oke. Yang pertama, sepak bola ya. Sepak bola ada 10 siswa. Nah, ini. Sepak bola 10, berarti kita hubungkan dengan banyak siswanya 10. Nah, ini gambar batang atau diagram batangnya seperti ini ya. Ini ada 10 siswa. Nah, supaya menarik mungkin bisa kita tambah ini ya, adik-adik sekalian ya. Kita arsir misalnya. Nah, ini yang suka sepak bola ya. Kemudian yang suka voli itu ada 5 siswa. Nah, kalau 5 berarti karena ini kita kelipatan 2 berarti antara 4 dan 6 ini di tengah-tengahnya. Ini yang suka voli. Nah, ada 5 siswa. Kemudian yang suka tenis, itu ada 4 siswa. Nah, 4 siswa ini kita hubungkan dengan 4 lah ini. Ini mungkin kita buat arsiran ya, adik-adik sekalian ya, biar kelihatan berbeda. Ya. Ini yang suka tenis berarti ada 4 siswa. Kemudian selanjutnya yang suka bulu tangkis ya, bulu tangkis ada 8 siswa. Nah, bulu tangkis kita hubungkan dengan 8. Oke, berarti yang suka bulu tangkis ada 8 siswa ya. Seperti ini. Batanya. Kemudian selanjutnya yang suka renang ada 6 siswa, ada 6 siswa yang suka renang. Oke, berarti di sini ya. Ini saya buatin lagi ya supaya kelihatan berbeda aja adik-adik sekalian ya. Ini yang suka renang ada 6 siswa. Selanjutnya yang terakhir yang suka catur ada 2 siswa. Ini yang suka catur ada 2 siswa. Kita hubungkan antara jenis olahraga catur dengan banyak siswa 2. Jadi diagram batangnya seperti ini ya adik-adik sekalian ya. Yang terbentuk jadi seperti ini bisa kita baca dari diagram olahraga kegemaran siswa kelas 5 ya. Jadi ini jenis olahraganya sepak bola. Nah, banyak siswanya ada 10. Jadi yang suka atau yang gemar olahraga sepak bola ada 10 siswa. Kemudian yang kedua ada voli. Voli ini, nah ini di sini di antara 6 dan 4 ya, di tengah-tengahnya berarti 5. Yang suka voli ada 5 siswa. Kemudian yang suka tenis ini pas di 4 berarti yang suka tenis ada 4 siswa. Kemudian yang gemar bulu tangkis, ada 8 siswa ya. Kita lihat di sini. Kemudian yang gemar renang ini kita urutkan dengan 6 ya. 6 berarti yang gemar renang ada 6 siswa. Selanjutnya yang gemar catur atau yang suka olahraga catur itu ada 2 siswa. Oke. Seperti ini ya adik-adik sekalian untuk diagram batang yang kita buat untuk menyelesaikan soal nomor 3 ya. Yang jelas adik-adik harus melakukan langkah-langkah yang sesuai ya. Jadi kita buat sumbu tegak, sumbu mendatarnya, kemudian kita tuliskan di sumbu tegak itu apa, di sumbu mendatar itu apa. Setelah itu kita gunakan jarak antar bilangan yang tepat. Jadi kalau misalnya ini kita buat kelipatan 10, nah nanti tidak jadi ya gambar diagram batangnya dan hasilnya juga kurang sesuai atau kurang valid. Nah, itu adik-adik semua ya. Oke, mungkin untuk latihan 2 nomor 3 cukup sekian. Untuk yang nomor 4 dan 5 nanti akan kita bahas di video berikutnya ya. Terima kasih sudah belajar bersama. Semoga bermanfaat. Dan sekali lagi yang masih ketinggalan bahasan sebelumnya bisa dilihat di playlist ESPS Matematika kelas 5. Jangan lupa untuk selalu berdoa agar diberikan kemudahan dan kelancaran
saat belajar ataupun saat mengerjakan soal-soal ya, dan harus tetap teliti dan hati-hati saat mengerjakan soal-soal terutama matematika. Saya rasa cukup sekian dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.